Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arumarutul Husna Asyauqiyah. Pada video saya sebelumnya menjelaskan beberapa contoh kegiatan pembelajaran yang ada di lembaga Al-Faza. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kendala dan problem yang dihadapi oleh lembaga yang sedang saya kelola saat ini. Setiap lembaga, baik lembaga pendidikan atau lembaga profit, dalam perkembangannya tidak terlepas dari adanya permasalahan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Adanya persoalan dalam lembaga pada dasarnya merupakan sesuatu yang wajar, karena semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun dalam lembaga Al-Faza, sampai saat ini terdapat beberapa kendala terkait dengan paradigma, etos, etik, dan teknis. Berikut penjelasan mengenai keempat hal di atas. Yang pertama, paradigma. Paradigma merupakan suatu hal yang berkaitan dengan arah sebuah lembaga. Arah dan tujuan dalam lembaga sangat penting agar orang tua dan masyarakat mengetahui secara pasti mengenai status kelembagaannya. Awal mula berdirinya lembaga Al-Faza, saya berkomitmen menjadikannya sebagai wadah bagi para generasi yang terampil dalam mengasah minat bakat mereka. Selain pengembangan bakat minat, terdapat juga penanaman mental keislaman melalui pengajaran ilmu-ilmu Islam agar peserta didik mempunyai pondasi keimanan yang kuat. Sejauh ini, kendala yang paling besar dirasakan adalah kurangnya tekad untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik. Minimnya kemauan dalam mengolah bakat ini dikarenakan beberapa faktor, seperti keterbatasan biaya, sulitnya mencari tempat atau lembaga pengembangan, dan kurangnya informasi. Selain itu, dukungan pihak orang tua terhadap masa depan anaknya juga belum maksimal. Pemahaman orang tua saat ini masih merasa bahwa tugasnya sebagai orang tua hanya sebatas memasukkan dan membiayai anak sekolah sampai lulus. Yang kedua adalah etos. Dalam hal etos, kendala saya adalah sulitnya melakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar, khususnya pada para orang tua untuk bersama-sama mendukung dan memikirkan pendidikan anak dan keberlangsungan lembaga. Budaya masyarakat yang cenderung tertutup dan antisosial juga menghambat proses komunikasi. Selain itu, kualitas pengajar dan guru pembimbing yang belum memiliki pengalaman lebih juga termasuk dalam catatan permasalahan kami. Yang ketiga, etika. Secara umum, iklim sosial peserta didik di lembaga saya sudah cukup baik, karena pada dasarnya di lembaga Al-Faza juga diberikan pembekalan tentang bersosial yang baik berdasarkan konsep Islam seperti saling mengucapkan salam ketika bertemu, menghormati kakak kelas, dan saling tolong-menolong terhadap sesama. Akan tetapi, yang menjadi problem berikutnya adalah ketika ada peserta didik yang secara etik berbeda dengan yang telah ada di dalam lembaga. Permasalahan seperti ini biasanya muncul ketika proses pendaftaran peserta didik baru menjelang tahun ajaran baru. Di samping itu, kurangnya pengawasan dari pihak lembaga dan para pengurus juga menjadi perhatian lebih, sehingga dalam beberapa kasus terdapat beberapa peserta didik lama yang ikut terpengaruh etika dan sikap seperti siswa yang baru masuk. Yang terakhir adalah teknis. Berkaitan dengan teknis pelajaran, dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik pelatihan maupun pembelajaran, kendala kami adalah minimnya sarana dan komponen pendukung kegiatan pembelajaran, seperti sarana prasarana peralatan tulis dan manajemen waktu yang kurang efektif. Tentunya semua kendala itu dialami lembaga Al-Faza karena minimnya jumlah dana yang masuk. Hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan yang diperlukan setiap bulannya. Itulah tadi sedikit gambaran mengenai kondisi dan perkembangan lembaga Al-Faza sampai saat ini. Terlepas dari banyaknya persoalan dan kendala yang ada, hal itu tidak mengurangi ikhtiar kami untuk tetap terus maju dan berjuang dalam menyediakan pelayanan pendidikan secara maksimal dan profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan saya di atas memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.